Seminggu yang lalu, pengusaha kaya Shen Yanzhou jatuh dan tewas secara misterius di Hotel Mawar. Kabarnya, warisan besar akan diwarisi oleh istrinya yang menikah secara misterius sebelum kematiannya. Yanzhou, maaf, aku terpaksa melakukan ini. Semoga di kehidupan selanjutnya, kamu tidak bertemu wanita sepertiku lagi. Kakak, lama tidak bertemu. Huang Chuan, aku sudah menemukan sesuatu. Istri kakakmu memang bermasalah. Namanya dan identitasnya palsu. Sebelumnya, dia pernah memiliki suami kaya yang juga meninggal secara tidak wajar. Setelah mewarisi hartanya, dia mengganti nama dan menikah lagi dengan kakakmu. Sepertinya dia pelaku yang sudah biasa. Lalu, di mana dia sekarang? Data terbaru menunjukkan, dia sudah berganti nama menjadi Lin Wan dan akan hadir di pesta para elit Yunzheng besok. Sepertinya dia sedang mencari mangsa baru. Siapkan undangan untukku. Saatnya bertemu langsung dengan janda hitam ini. Kalian dengar? Malam ini, Pei Xiao dari grup Pei juga akan hadir. Dia adalah orang yang sangat berpengaruh. Selama ini tinggal di luar negeri dan tidak pernah muncul. Kenapa tiba-tiba datang ke Yunzheng? Aku dengar kabar internal. Pei Xiao pulang kali ini untuk mencari calon pasangan pernikahan. Cepat lihat, Pei Xiao datang. Pei Xiao, lama tidak bertemu. Baru masuk lingkaran ini sudah mengincar Pei Xiao, sungguh tidak tahu malu. Lihat saja, Pei Xiao pasti milikku. Kamu sengaja menjatuhkanku. Tapi jelas-jelas kamu yang menumpahkan anggur padaku. Kakak Xian, aku tahu kamu tidak suka padaku. Tapi tidak boleh bertingkah di tempat umum. Kalau begitu, biar kutunjukkan apa itu bertingkah. Pei Xiao, maaf, aku akan membersihkannya untukmu. Kamu selesai. Pei Xiao paling tidak suka disentuh orang lain. Panggil orang. Pei Xiao ternyata peduli pada wanita ini. Bawa dia ke bawah, ganti baju yang bersih. Nona, ikut aku. Semua gara-gara si imut itu mengacau. Untung aku tahu di mana Pei Xiao tinggal. Asal aku merayu, tidak ada pria yang bisa menolak. Barangku, jangan ada yang berani sentuh. Pei Xiao, aku kembalikan bajumu, sudah dicuci bersih. Taruh saja. Pei Xiao, kalau tidak ada hal lain, aku pulang dulu. Pei Xiao, kamu. Ada apa? Takut? Tadi di pesta. Bukannya kamu jago main trik? Nah, Pei Xiao. Masih mau dijebak? Aku cuma pengen lihat. Kamu masih bisa apa lagi? Pei Xiao,
nikah yuk. Sayang, kita mau kemana? Bulmat. Gak penasaran? Aku cuma pergi sebulan. Buat ngapain? Kalau mau cerita, pasti kamu cerita. Dengar-dengar, selama ini kamu ngurusin perusahaan dengan baik. Nilai pasarnya naik berkali-kali lipat. Memang ada triknya. Dulu nikah sama aku, kan karena lihat ini? Sampai Hotel Mawar. Gak suka di sini? Masa sih? Selamat sore, ini Chef I Like dari Michelin. Menu spesial untuk kalian berdua, silakan dinikmati. Sebentar. Tolong ganti porsi suamiku, dia alergi mangga. Maaf sekali, kami tidak tahu. Tuan Pei alergi mangga, akan kami buat kenolong. Alergi ini, bahkan rekan bisnis. Paling sengitku pun gak tahu, kok kamu bisa tahu? Kamu investigasi aku? Tahu selera suami. Bukannya itu tugas istri? Iya juga. Kalau parah, alergi bisa bikin mati. Kamu bisa tahu segalanya tentang aku. Takut aku nggak cepat mati? Atau takut aku nggak mati mengenaskan? Ngomong apa sih? Gimana kalau kamu makan porsiku dulu? Tekan ini. Apa ini? Terus saham. Bulan lalu aku di luar negeri, urus restrukturisasi grup. Sekarang aku butuh penerus saham baru. Kamu kan istriku. Bulan ini juga urusannya beres semua. Layak dapat. Huai Chuan kamu Hilya, mau kasih terus saham ke perempuan itu, kamu tahu nggak? Kakakmu juga dulu namanya ditambahin di dokumen harta. Besoknya langsung kecelakaan. Jadi, dia hanya bisa mendapatkan saham dari Trust dengan membunuhku. Hanya dengan mencoba membunuhku, dia bisa menunjukkan kesalahannya. Aku baru bisa menangkapnya dan membalas dendam untuk kakakku. Maaf, aku harus menerima telepon dulu. Lin Wan, apa lagi yang kamu ragukan? Hei Huai Chuan adalah ikon besar. Tanda tangani perjanjiannya, lalu bertindak. Dengan caramu. Kalau dia celaka, tidak ada yang akan mencurigaimu. Aku punya caraku sendiri untuk menanganinya. Aku percaya padamu, Lin Wan. Kamu selalu yang terbaik dalam organisasi. Tapi jangan lupa, ibumu masih menunggumu. Kalau kalian berani melakukan sesuatu padanya, aku. Pei Huai Chuan, malam itu, ketika bertemu lagi di pesta, aku sudah mengenalimu. Setelah telepon, tanda tangani perjanjiannya. Huai Chuan, kamu ingat pertama kali kita bertemu? Kapan? Pei Huai Chuan, pikir baik-baik sebelum menjawab, ini menyangkut nyawamu. Tentu saja aku ingat. Di pesta. Aku tidak bisa menandatanganinya. Kenapa? Malam pengantin pun, kamu tidak mau satu kamar denganku. Bahkan hari ini berbulan madu, aku dengar. Kamu memesan 2 kamar. Kalau kamu sudah menganggapku sebagai istri sejati, bukan sekadar rekan bisnis. Apa yang menandai? Menarik, main-main dengan taktik, pura-pura menolak. Pei Huai Chuan, aku sudah memberimu kesempatan.
Baik. Aku menghargaimu. Lalu di mana ibumu sekarang? Tuan Pei, masalah listrik di kamar istri Anda. Sangat kami minta maaf. Kami segera menyiapkan suite mewah lain. Sebagai kompensasi. Apakah kedatangan Lin Wan benar-benar karena mati listrik? Pei Xiao, kebetulan sekali. Istri Anda, Lin Wan? Pei Xiao, Lin Wan ini wanita gila. Aku sudah menyelidikinya dan menemukan banyak rahasianya. Pei Xiao mau datang ke kamarku dan ku ceritakan semuanya. Kamu berani memukulku? Kamu menggoda suamiku. Kenapa aku tidak boleh memukulmu? Lin Wan, sampai kapan kamu mau berpura-pura? Pei, aku akan memberitahumu sekarang, Lin Wan bahkan tidak punya identitas. Lin Wan sekarang adalah istriku. Aku tidak peduli identitasnya dulu apa. Ini pertama kalinya kamu mengakuiku sebagai istri di depan orang lain. Mengakuiku sebagai istrimu. Aku juga pertama kali melihatmu seganas ini. Aku tidak mau kamu direbut wanita lain. Kamu harus tahu apa ini. Kartu kamar Lin Wan. Berikan padaku. Pengganggu elektromagnetik. Bisa menyebabkan korsleting seketika. Kamu benar-benar bermain sampai tuntas ya. Kamu seperti ini tidak seru, tidak mengerti selera sama sekali. Atau kamu hanya tidak mau berselera denganku. Sudahlah. Selamat malam, suamiku. Huai Chuan, kemarin malam kamu tiba-tiba mematikan telepon. Apa terjadi sesuatu? Lin Wan. Dia sudah mulai menunjukkan taringnya. Terlalu berbahaya, jika kamu terus bersamanya, nyawamu bisa melayang. Semakin besar kecurigaannya, semakin sulit aku melepaskan diri. Fang Ming. Bantu aku selidiki ibunya. Tadi malam ketika Lin Wan menyebut ibunya, aku bisa merasakan dengan jelas. Dia sangat peduli. Baiklah. Oh ya, sebelumnya. Ketika aku menyelidiki suami pertamanya Jiang Kai, aku juga menemukan hal lain. Kenapa ibuku duduk di kursi roda? Dia tidak patuh, mencoba kabur dengan memanjat tembok, jadi aku menghukumnya. Hentikan.
Anak muda, jangan terlalu emosi. Pergilah. Linwan, ini bukan salahku, asalkan kamu sehari lebih cepat membunuh ikan besar Pei Huaichuan ini. Ibumu bisa keluar dari rumah sakit sehari lebih cepat. Dia sangat waspada. Tidak mudah dibunuh. Lihat sekelilingmu. Orang-orang ini tidak mudah dibunuh. Jadi mereka dibuat gila sedikit demi sedikit oleh istri-istri mereka. Lalu dikirim ke sini, menunggu sampai semua uang mereka habis. Kemudian terjadi kecelakaan. Kamu pintar, pasti tahu harus berbuat apa. Jangan lupa, dulu aku yang menyelamatkanmu dan ibumu. Kamu tidak akan mengkhianatiku, kan? Aku selamanya akan menjadi milikmu. Bagus kalau begitu. Bagaimana? Suka? Aku sengaja menyiapkan kejutan untukmu. Jangan-jangan tiba-tiba berubah jadi mimpi buruk. Apa yang kamu bicarakan? Aku sedang masak, sebentar lagi selesai. Kamu istirahat dulu di kamar. Kembali ke kamarmu, lantai atas belok kiri. Baik, kamu capek ya. Linwan setuju tinggal bersamamu. Hanya untuk memudahkan mengumpulkan lebih banyak bukti. Huaichuan, kenapa kamu masuk ke kamarku? Pintunya tidak dikunci. Desain kamarnya bagus, jadi aku masuk lihat-lihat. Makanan sudah siap, ayo makan di bawah. Aku bantu kamu. Tidak usah, kamu duduk saja di sini. Semua hidangan sudah siap, ayo makan. Semuanya makanan favoritku. Linwan, pasti repot ya menyiapkan semua ini. Coba cicipi. Kenapa? Tidak sesuai selera? Bagaimana rasanya? Enak, cuma durinya agak banyak. Kalau begitu lain kali, akan kubuang durinya untukmu. Selamat malam.
Ayo makan sarapan. Ada urusan di kantor, aku pergi dulu. Ini, tolong antarkan untuk diperiksa. Kamu curiga Lin Wan memberi racun? Mungkin semacam racun lambat, dia tidak akan bodoh langsung memberi racun. Dan menimbulkan kecurigaan. Baik, akan segera kuantarkan untuk diperiksa. Ngomong-ngomong Huai Chuan, hari ini yang datang membicarakan pendanaan adalah eksekutif perusahaan Liman, sudah menunggumu di kantor. Kamu pasti tidak akan menyangka siapa dia. Huai Chuan, lama tidak bertemu. Sujin. Kamu adalah orang yang bertanggung jawab di Laiman. Tidak terduga kan? Tapi aku juga tidak menyangka. Kamu sudah menjadi CEO Grup Pei. Sepertinya setelah putus di kampus, takdir kita belum putus. Kamu masih sama seperti dulu, tidak suka melipat kerah baju. Nah, sudah kusut. Huai Chuan, masih sibuk? Kenapa kamu datang? Khawatir kamu terlalu sibuk, tidak sempat makan siang. Aku bawa bekal untukmu. Ini siapa? Oh, dia. Halo, aku pacar pertama Huai Chuan di kampus. Tapi, aku dan Huai Chuan, meski baru pacaran di kampus, tapi sebenarnya sudah bertemu sejak kecil. Waktu itu aku diganggu sekelompok anak-anak. Huai Chuan yang menyelamatkanku dengan ketapel. Dan juga, ibuku yang menderita pikun. Ternyata benar kamu. Lin Wan. Kamu baik-baik saja? Sebenarnya waktu di kampus, aku belum tahu. Dia adalah gadis kecil itu. Kemudian, dia cerita. Baru aku ingat. Rupanya, kamu yang bermain di belakang layar. Membuat Pei Huai Chuan salah mengira kamu sebagai diriku. Tapi, aku belum tahu kamu siapa. Dia adalah istriku, Lin Wan. Huai Chuan, kamu sudah menikah? Tidak bilang-bilang padaku. Tapi Nona Lin, kok rasanya agak familiar ya? Aku baru pertama kali bertemu denganmu, Nona Su. Aneh, bagaimana kamu tahu aku Marga Su? Oh, di rumah? Dengar Huai Chuan cerita tentangmu. Benar. Kami banyak ngobrol. Huai Chuan, aku sudah pesan restoran untuk makan siang. Restoran favoritmu waktu kuliah. Susah dapat tempatnya. Tadinya aku berencana, sembari makan kita bisa bahas urusan pendanaan perusahaan. Tapi karena istrimu sudah bikin bekal spesial, sepertinya harus lain kali. Bagaimana menurutmu? Urusan bisnis lebih penting. Maaf ya. Baik. Kalau begitu aku tunggu kamu pulang untuk makan malam. Jangan-jangan, dia terus menungguku. Jangan pukul aku. Oh ya, sebelumnya aku menyelidiki suami pertamanya, Zhang Kai. Masih ada hal lain yang ditemukan. Apa itu? Menurut tetangga Jiang Kai, dia punya kekerasan dalam rumah tangga. Lin Wan sering mendapat pukulan di tangannya. Huai Chuan, barang yang kamu minta untuk diperiksa. Sudah keluar hasilnya, itu hanya garam bawang biasa. Tidak ada racun sama sekali. Aku terlalu khawatir. Selain itu, sebelumnya kamu menyuruhku menyelidiki. Tentang Ibu Lin Wan, sudah ada hasilnya. Ternyata seperti yang kamu duga. Ibunya sudah lama memiliki masalah kejiwaan.
Lin Wan, haruskah aku mempercayaimu seperti dulu? Atau ini adalah tipuan lain yang kamu rancang dengan hati-hati? Huai Chuan. Kamu pulang, aku akan menghangatkan makanan untukmu. Kamu demam. Tidak apa-apa. Mungkin kedinginan. Lin Wan. Ini, minum obat penurun demam, nanti akan lebih nyaman. Huai Chuan, malam ini. Bisakah kamu tidur bersamaku? Istirahat yang cukup. Kalau ada apa-apa, panggil aku. Lin Wan, berapa banyak rahasia lagi yang kamu sembunyikan? Pei Huai Chuan, kamu tetap terjebak. Ngomong-ngomong, Pei Huaichuan sedang menyelidikimu di belakangmu. Sudah menyelidiki kasus Jiang Kai dulu. Kamu harus lebih berhati-hati. Baik. Aku mengerti. Pei Huai Chuan, aku menunjukkan luka di hadapanmu. Apakah itu memuaskan sedikit kompleks penyelamat pria itu? Melihatmu yang begitu menyedihkan. Pei Huai Chuan, kamu pasti merasa bersalah atas kecurigaanmu padaku sebelumnya, kan? Itu hanya garam bawang biasa, tidak ada racun sama sekali. Aku terlalu khawatir. Makan saja, Pei Huai Chuan. Itulah makan malam yang aku siapkan dengan hati-hati untukmu. Huai Chuan sakit, sekarang perusahaan Pei diserahkan kepadaku untuk sementara. Kok tiba-tiba sakit? Aku harus mencari waktu untuk menjenguknya dulu saat dia sakit. Selalu minum bubur kesehatan yang aku masak. Masalah suamiku. Tak perlu repot-repot orang luar seperti kamu. Sebelumnya Huaichuan sudah berjanji untuk memberikan pendanaan kepada Laiman, tinggal tanda tangan saja. Kalau sudah diserahkan kepadamu untuk diurus, ya kamu saja yang menandatanganinya. Aku tidak bisa menandatanganinya. Nona Lin, jangan-jangan kamu iri dengan hubunganku dan Huaichuan, lalu memanfaatkan jabatan untuk balas dendam? Ini masalah pembukuan Laiman. Ada masalah, sembunyinya benar-benar dalam ya. Kalau keluarga Pei gegabah memberikan pendanaan, begitu masalahnya meledak. Semua aset akan dibekukan. Aku juga tidak tahu kamu menggunakan trik apa sampai Huaichuan mau menyetujuinya. Tunggu. Jangan pura-pura lagi, aku sudah ingat kamu siapa.
Silakan makan. Terima kasih. Kamu cuma pengemis kecil. Bukannya juga demi uang. Sampai bersama dengan Huai Chuan, Sepertinya kamu masih belum mengerti aku. jangan-jangan kamu mau bilang, kamu tetap di sampingnya. Untuk membalas budi, kamu tanda tangan ini saja. Setelah pendanaan, uangnya kita bagi 2, kamu juga tidak perlu bertanggung jawab. Ada apa? Hei Huai Chuan mana? Sudah berapa hari tidak bisa dihubungi? Dia sibuk urusan pendanaan perusahaan sampai kelelahan. Dia sedang beristirahat. Aku mau masuk melihatnya. Sudah kubilang, dia butuh istirahat. Silakan pulang. Tadi siapa yang datang? Cuma kurir. Ayo. Makan bubur. Ngomong-ngomong, kontrak pendanaan Laiman sudah ditandatangani? Huai Chuan. Sekarang perasaanmu terhadap Sujin. Seperti apa? Kenapa tanya-tanya tiba-tiba? Jawab dulu pertanyaanku. Tapi, kamu harus pikirkan baik-baik. Kalau jawabanku tidak memuaskanmu, Kalau begitu aku tidak akan membiarkanmu. aku dan Sujin hanya hubungan kerja bisnis. Kalau begitu, mitra bisnismu tidak bisa diandalkan. Ternyata hanya demi uang. Nona Su, kamu terlalu meremehkanku. Mana mungkin aku bersekongkol dengan orang luar untuk mengkhianati suamiku sendiri. Hei, aku tahu di mana anak perempuanmu. Lin Wan, untung kamu cepat mencegah. Pendanaan sepenting ini pasti kamu sudah menyelidiki sebelumnya. Kecuali pembukuan ganda Liman. Kamu terbuai oleh Sujin, tapi jelas sekali. Kamu tidak jadi. Kamu sedang mengujiku. Jika benar-benar berniat mengincar aset keluarga Pei, maka kamu tidak akan membiarkan Sujin membawa lari semua uang itu. Lalu jika aku tidak menyelidiki pembukuan ganda Liman dan langsung menandatangani, Itu akan jadi hal yang menarik, perusahaan Liman. Masalah pembukuannya rumit dan tersembunyi dalam. Dalam waktu sesingkat ini, kamu sendirian. Tidak mungkin bisa menyelidikinya, artinya ada orang di belakangmu, bahkan sebuah organisasi. kalau sudah tahu, masih berani makan masakanku? Tidak takut. Aku meracunimu? Ini kutemukan di tasmu, setidaknya. Kali ini kamu tidak menggunakannya. Lin Wan, tahukah kamu? Alasan sebenarnya aku putus dengan Sujin? Karena aku menemukan. Dia bukan gadis yang kutemui waktu kecil dulu. Jadi, Ketika bertemu di pesta, aku merasa anehnya familiar. Lalu, saat kamu dan Sujin bertemu di ruang rapat. Saat itu aku berpikir, dialah yang memalsukan identitasmu dulu. Aku sengaja menyelidiki identitas ibumu, hasilnya membuktikan tebakanku. Halo, kami polisi, ada laporan keracunan. Tolong buka pintu. Anda Lin Wan? Ada laporan Anda meracuni suami, ikut kami. Mungkin hanya lelucon. Aku hanya sakit, istriku merawatku.
Tuan PI, jika Anda diancam. Bisa beritahu kami sekarang. Tuan PI, kami perlu bawa Nona Lin untuk penyelidikan. Jika benar meracuni, ini kejahatan pidana. Istriku tidak meracuniku, aku salah makan. Keracunan makanan, dia terus merawatku. Tuan PI, jika Anda diancam. Sekarang bisa bilang pada kami. Pak polisi, suami istri, mana ada ancaman atau tidak? Saya yang bersangkutan, ini cuma salah paham. Kalian tidak punya alasan untuk membawanya pergi. Maaf sudah merepotkan kalian datang. Saya tidak akan mengantar kalian berdua. Perci. Kenapa kau membelaku? Karena aku percaya. Gadis yang dulu berani berdiri di depan ibunya, meski terluka. Tetap melindungi ibunya. Pasti bukan orang jahat. Huai Chuan. Tapi kau tidak tahu apa yang kualami selama ini. Ya ampun, akhirnya kau angkat telepon juga. Tadi malam aku lapor polisi, kenapa kau malah membela Lin Wan? Sekarang belum saatnya membuat mereka curiga. Di balik Lin Wan, ada organisasi yang lebih besar. Aku akan menyingkap mereka semua. Yongking. Aku kan tidak akan kabur dari organisasi. Perlu sampai segitunya mengikatku kembali? Apa yang kau bicarakan? Putri kesayanganku. Lama tidak bertemu. Putriku sayang. Wan, dia nanti akan menjadi ayah barumu, panggil dia ayah. Ayah. Ya. Pintar sekali. Kau membuatku masuk penjara selama ini, kau pikir aku akan membiarkanmu? 4 tahun lalu, aku bisa menemukanmu sekali, sekarang aku bisa menemukanmu untuk kedua kalinya. Seumur hidupmu, kau tidak akan bisa kabur lagi. Sekarang, saatnya membalas dendam padaku. Aduh. Lepaskan gila kau. Hati-hati. Aku harusnya melindunginya. Kita pergi. Huai Chuan.
Sudahlah, dia pasti tidak akan tinggal menemaniku. Terima kasih. Tidurlah dengan tenang, aku akan selalu menemanimu. Huai Chuan, buruk sekali. Cepat lihat berita. Diketahui, istri Direktur Grup PI, Lin Wan, pernah dilecehkan oleh ayah angkatnya di masa kecil, dan ada kabar bahwa dua suami sebelumnya Lin Wan meninggal secara misterius. Netizen berpendapat macam-macam, apakah ini karena dia pembawa sial untuk suami, atau karena trauma masa kecil Lin Wan, sehingga membenci dan membunuh pria. Diketahui, istri Direktur Grup PI, Lin Wan, pernah dilecehkan oleh ayah angkatnya di masa kecil, dan ada kabar bahwa dua suami sebelumnya Lin Wan meninggal secara misterius. Netizen berpendapat macam-macam. Lin Wan, sekarang seluruh dunia tahu kamu pernah diperkosa. Siapa yang masih berani memilikimu? Wanita ini, kok rasanya agak familiar ya? Tapi, karena dia sudah menghancurkan pembiayaan keluarga Su. Dan keluarga Pei, ini adalah balasan untuknya. Setelah Pei Huai Chuan bercerai, Xiao Chen, kamu bisa menggantikan posisinya. Netizen berpendapat macam-macam, apakah ini karena dia pembawa sial untuk suami atau karena Pei Huai Chuan, ayo kita bercerai. Kamu sudah tahu, aku sangat berbahaya. Kita tidak perlu lagi berpura-pura. Suami keduaku, Shen Yanzhou, adalah kakakmu, benar kan? Sepertinya penyelidikanku tidak salah. Lin Wan. Bagaimana dia bisa mati? Mereka mengirimku untuk mendekatinya dan menjebaknya. Jadi, apakah kamu yang membunuhnya? Shen Yanzhou sangat baik padaku. Pada langkah terakhir, aku tidak tega melakukannya. Bahkan, ketika aku memberitahunya kebenaran, dia tidak menyalahkanku. Dia memutuskan untuk mengungkap Phoenix Prison Club, tapi malam itu juga, dia didorong dari atap Hotel Mawar dan jatuh. Phoenix Prison Club akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Jadi, Huai Chuan, jika kamu bersamaku, pasti akan tewas. Aku mengerti. Fang Ling menggunakan semua sumber daya keluarga Pei untuk mengklarifikasi ke publik bahwa berita itu semua adalah rumor. Bagaimanapun kita adalah suami istri. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, bukan? Huai Chuan, akhirnya untuk pertama kalinya, kita seperti suami istri yang sebenarnya. Kita memang sudah suami istri. Terima kasih, Huai Chuan. Oh ya. Bagaimana kondisi ibumu sekarang? Dia terus berada di panti jompo dan dirawat dengan baik. Kalau ada waktu, kita kunjungi dia bersama. Baik. Huai Chuan, sudah sesuai permintaanmu, menggunakan kekuatan PR keluarga Pei untuk mengklarifikasi masalah Lin Wan. TAPI. Ah, tapi ini lebih seperti menutupi fakta untuknya. Aku tidak mengerti kenapa kau melakukan ini. Feng Qiuhui. Ini organisasi di belakang Lin Wan. Jadi, kau ingin menarik ikan besar yang bersembunyi di belakang, lalu menghabisi mereka sekaligus? Ada apa? Huai Chuan, kenapa kau malah terlibat juga? Jangan kau benar-benar jahat cinta. Pada Lin Wan?
Bagaimana, Linwan? Pelajaran ini cukup mendalam, kan? 2 mm lebih dalam, arterimu bisa terpotong. Kenapa belum juga bertindak terhadap Pei Hui Xuan? Laju pula. Kau bisa bekerja sama dengan Laiman membagi keluarga Pei. Kenapa kau tidak menerima? Jangan-jangan kau jatuh cinta pada pria itu? Apa kau lupa? Pernikahan membawa padamu dan ibumu penderitaan seperti apa? Aku tentu tidak lupa. Dia sudah sepenuhnya percaya padaku. Ngapain aku bagi jatah dengan Laiman? Aku mau ambil semuanya dari Pei Hui Chuan. Baiklah, 7 hari. Jika saat itu Pei Hui Xuan masih baik-baik saja, maka ibumu yang harus menjadi tumbal. Linwan, pilihan ada di tanganmu. Anda adalah Tuan Pei? Aku tahu. Kamu juga kakakku. Psikolog pribadi Shen Yanzhou. Aku mencarimu untuk menanyakan beberapa hal tentangnya. Ah, aku juga dengar tentang Tuan Shen. Pei Xiao, kamu pasti tahu, kakakmu. Sebelum meninggal menderita gangguan emosional bawaan, kan? Aku tahu. Tuan Pei. Ah, Sebenarnya, kondisi gangguan emosional Tuan Shen selama ini bisa dijaga stabil dengan obat. Dia adalah pengusaha paling terkenal di kota Yun, bahkan orang luar tidak tahu tentang penyakitnya. Tapi tiba-tiba suatu hari, penyakitnya mulai memburuk dan semakin tidak terkendali. apakah setelah dia menikah? Ya, sebelum itu, dia bilang padaku akan menikah. Aku selalu berpikir, pemicu kemunculan penyakitnya tiba-tiba mungkin adalah karena dia di Peiwa. Apa maksudmu? Pasien gangguan emosional sangat takut terhadap hubungan emosional yang tiba-tiba hilang. Dan pelaku Peiwa memanfaatkan kelemahan ini untuk memanipulasi emosi pasien. Bahkan, aku pernah curiga, kematian Tuan Shen bukan kecelakaan, tapi bunuh diri. Bunuh diri yang diarahkan orang lain. Dia memutuskan untuk membongkar Feng Qiuhui, tapi malam itu juga dia didorong dari balkon Hotel Mawar oleh seseorang. Jika Tuan Shen benar-benar bunuh diri karena diarahkan orang lain, maka pembunuhnya adalah orang yang mempewanya. Sangat mungkin, itu adalah istrinya. Tidak menutup kemungkinan, lagi pula Tuan Shen baru mengalami pemburukan penyakit setelah menikah. Sulit untuk tidak curiga, dia dimanipulasi emosinya oleh orang terdekat. Dalam hubungan intim, kasus seperti ini tidak jarang terjadi. Lin Wan, jangan paisa diriku ya? Aku akan lakukan apa saja untukmu. Aku sangat mencintaimu. Baiklah, kalau kamu bilang mencintaiku, lompat dari sini. Dan aku takkan pernah meninggalkanmu. Kamu pengecut, selain aku. Tidak ada yang akan mencintaimu. Huai Chuan. Lin Wan. Tanganmu. Tidak sengaja saat memotong sayur, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, kenapa kamu di sini? Mak Kambuh, datang untuk periksa. Nanti aku buatkan bubur untukmu. Sudah begini, jangan repot-repot, biar aku yang masak. Baik. Cicip. Ini mie ternak yang pernah kumakan. Benarkah? Ini diajarkan kakakku waktu kecil. Dulu dia tidak pernah membuatkannya untukmu? Tidak, soalnya dulu selalu aku yang masak. Lalu bagaimana kamu bergaul dengannya dulu? Apa seperti kita sekarang? Aku tidak suka kamu bicara seperti ini.
Aku kenyang. Pei Huaichuan, kau memang curiga. Kematian Shen Yanzu. Tapi apa yang sudah terjadi tak bisa kuperbaiki. Kenapa kau tidak bisa pura-pura tidak tahu saja? Dan menjadi pasangan suami istri yang sesungguhnya denganku? Huaichuan. Jangan takut, cuma mimpi buruk. Sudah lama tidak bermimpi ini. Maaf, membuatmu kaget. Tidak apa-apa, tidurlah. Aku juga tidak suka pakai bantal. Nanti leher mukaku. Besok tanganmu bisa kesemutan. Diketahui, kabar tentang istri Direktur Grup PI sebelumnya telah dikonfirmasi sebagai hoaks. Grup PI akan menuntut pelaku penyebar rumor. Pei Huaichuan malah membela wanita ini. Xiao Jin, tak perlu marah pada wanita seperti ini. Tidak worth it. Malam ini Pei Huaichuan mengadakan pesta khusus untuknya, ingin klarifikasi ke semua pihak. Ayah, kau harus membelaku. Tenang saja. Malam ini, aku siapkan hadiah besar untuk wanita ini. Selamat bersenang-senang. Nyonya Pei. Nona Lin memang pantas jadi istri Tuan Pei. Cantik dan berkelas, juga pendamping yang baik. Rumor-rumor sebelumnya di hadapan Nyonya Pei langsung terbantahkan. Itu karena semua orang bijak, rumor berhenti di tangan yang tepat. Nona Lin, aktingmu bagus, sampai larut dalam perannya. Aku tidak ingat namamu ada di daftar tamu malam ini. Tahu-tahu muncul, seperti lalat. Kau ini wanita, bicara apa? Xiao Jin. Jan Gon kurang ajar. Mama Megan. Oh. Hahaha. Kamu pergi dulu saja. Halo, Nona Lin, senang bertemu denganmu. Aku ayahnya Sujin. Sebenarnya, ketika melihat fotomu di berita, aku merasa kamu mirip dengan seseorang yang aku kenal. Oh ya? Bagaimana orang itu? Dia sangat baik, tapi orang yang baik. Mudah dikhianati, jadi. Nona Lin yang baik hati ini, menjaga harta keluarga Pei. Bisa saja suatu hari tiba-tiba dikhianati. Saat itu, kamu akan kehilangan segalanya. Hei Xiao mempercayaimu. Menyerahkan keluarga Pei kepadamu, lebih baik bekerja sama denganku. Setidaknya bisa mendapatkan keuntungan besar. Tuan Su, berbicara dengan istriku dengan lancar. Pei Xiao, sebelumnya, putriku dan kamu ada sedikit kesalahpahaman dalam kerja sama pendanaan. Harap kamu tidak keberatan. Kesalahpahaman atau sengaja, Tuan Su pasti lebih jelas dariku. Wah, Pei Xiao benar-benar punya selera yang bagus. Bisa menemukan istri yang berasal dari keluarga terhormat, tidak tahu. Dari keluarga bangsawan mana ya? Hahaha. Wah, berita sekarang benar-benar keterlaluan. Bahkan mengatakan dilecehkan oleh ayah tiri. Orang tua Nona Lin pasti sangat marah melihatnya. Orang tua istriku tinggal di luar negeri. Mereka sama sekali tidak peduli dengan rumor yang tidak berdasar, katanya.
Dulu Tuan Su demi kepentingan keluarga. Meninggalkan istri yang sedang hamil, menikahi putri konglomerat. Melahirkan Nona Su, sekarang bisa berbicara dengan santai. Tidak pantas, kan? Hei Xiao pasti tahu, seperti keluarga besar kami. Tidak bisa berbuat banyak. Permisi. Tidak apa-apa. Aku ke toilet dulu. Nona Lin. Aku punya hadiah untukmu. Nona Lin, aku tahu itu bukan rumor. Ayah tirimu yang melecehkanmu sejak kecil. Aku sudah menangkapnya untukmu. Sekarang, saatnya kamu membalas dendam. Jangan bunuh aku, ini sudah lama berlalu. Aku juga sudah dipenjara karena ini, jangan bunuh aku, sudah dipenjara. Tidak bisa menebus kesalahan yang dia lakukan padamu. Sekarang dia pasti tidak merasa menyesal sama sekali. Hanya dengan kematiannya, itu baru bisa disebut sebagai ganti rugi yang sebenarnya. Lin Wan, kamu tetap terjebak. Polisi akan segera datang, mereka hanya menunggu kamu bertindak. Jangan bunuh aku. Tuan Su, saat kamu meninggalkan istrimu dulu, apakah kamu pernah merasa sedikit penyesalan? Aku dulu terpaksa, meskipun kami saling mencintai. Apa yang bisa kami lakukan? Salahkan dia, karena bukan berasal dari keluarga terhormat. Tapi dia sedang hamil. Melahirkan anak sendirian. Tidak tahan lagi. Baru menikah dengan bajingan ini. Kamu adalah Putri Siuyun. Hahaha, terima kasih ya. Sudah melahirkan putri yang begitu manis untuk kumainkan. Hahaha. Diam, kamu diam. Lin Wan, selama bertahun-tahun ini, aku selalu mencari kalian berdua, ibu dan anak. Langit punya mata. Membuatku bertemu denganmu. Tunang, aku akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Mengganti rugi kalian berdua. Cepat katakan, di mana ibumu sekarang? 20 tahun yang lalu. Dia melindungiku. Ini semua salahku. Aku telah mengecewakan kalian berdua, ibu dan anak. Jangan berpura-pura menyesal dengan wajahmu yang palsu. Kamu tidak akan pernah bisa mengganti penderitaan yang kami alami, aku dan ibu. Tidak, aku bisa menggantinya. Aku punya uang. Aku akan memberikan banyak uang pada kalian. Kamu bilang, hanya dengan kematiannya baru bisa disebut sebagai ganti rugi yang sebenarnya. Mengganggu putrimu, kamu bahkan tidak berani melawan. Masih berpura-pura penuh kasih sayang di sini. Polisi. Segera panggil ambulans. Kamu melakukan kejahatan penganiayaan dengan sengaja, sekarang ikut kami, bawa pergi. Tidak, aku tidak membunuh. Aku difitnah. Ternyata kamu anak haram itu membuat ayahku ditangkap. Pantas kamu diganggu, pantas ibumu menjadi gila. Kamu perempuan, berani memukulku? Masih ingat ini? Sampai sekarang masih sakit. Apalagi yang kamu mau?
Mulai sekarang, setiap suap yang kamu makan, setiap makanan yang kamu telan, harus hati-hati. Bajumu basah, pakai ini dulu. Pei Huaichuan, 2 pertanyaan. Pertama, apakah kamu sudah tahu sejak lama? Su Yonghou adalah ayah kandungku? Ya, Jadi, kamu tidak langsung mengatakannya pada Su Yonghou saat itu. Pertanyaan kedua, apakah kamu sudah tahu sejak lama? Su Yonghou menculik Wang Shiqiang. Menebak dia akan datang menemuiku. masalah yang dibuat sendiri harus diselesaikan sendiri. Beberapa hal tetap perlu kamu selesaikan sendiri. Makanya kamu terus berdiri di luar ruangan itu. Membiarkanku menghadapi Su Yonghou sendirian. Dan Wang Shiqiang. Jika saat itu aku tidak menahan diri, membunuh Wang Shiqiang, Maka aku akan membantumu membersihkan TKP, menghancurkan bukti, dan bersamamu menjadi penjahat. Hapus semua rekaman CCTV di sini. Orang-orang di luar dilarang masuk. aku percaya padamu. Tidur nyenyak tadi malam? Tanya yang sudah tahu jawabannya. Aku buka pintu. Kamu mau apa? Siapa itu? Cuma petugas properti. Waktu 7 hari hampir habis, kamu tidak lupakan. Aku tahu. Kebetulan, sudah lama juga kamu tidak mengunjungi ibumu. Bagaimana kalau hari ini kita pergi menengoknya? Bawa Pei Huaichuan. Ayo makan selagi hangat. Huaichuan. Setelah makan nanti, bisa temani aku ke suatu tempat. Panti jompo kebahagiaan. Ibumu selalu di sini. Hem, Tempat ini cukup terpencil. ayo masuk. Ibu. Tante Lin, putrimu datang menjenguk lagi. Putrimu sangat perhatian padamu. Halo Tante, aku suami Lin Wan. Maaf baru sekarang bisa menjengukmu. Apa ada yang ingin kamu katakan padaku? Bawa putriku, lari. Apa yang kamu katakan barusan? Tante Lin sebelumnya sering tidak sadar. Kadang bicara ngawur, Pak, jangan dipikirkan. Tapi, Kamu duluan yang angkat telepon.
Fang Ming kenapa? Huai Chuan, ketemu. Marcus Feng Chiao di Koriyun. Di mana? Lokasinya sangat tersembunyi, tepat di... Halo? Fang Ming, bisa dengar? Mereka ada di panti jompo kebahagiaan. Huai Chuan. Ayo bicara dengan ibu. Baik. Kalian kembali. Oh ya, waktu kunjungan kalian sudah selesai. Silakan datang lagi lain waktu. Pasti. Bu, lain kali aku datang lagi. Jangan pedulikan aku, lari. Antar tante kembali istirahat. Ayo pergi. Mereka masih mengawasi. Naik mobil dulu. Semua sudah jatuh? Semua sudah siap. Tapi benar-benar mau membunuh Lin Wan juga? Dia sudah berubah, sudah berbeda. Itu ancaman. Ancaman harus disingkirkan. Mengerti. Kamu sudah tahu soal panti jompo itu? Ibumu selama ini disandra mereka? Ya, Lalu kenapa kamu bawa aku ke sini? Awalnya mau menyerangku. ya. Lalu kenapa tidak diserang? Karena aku sadar, aku sudah jatuh cinta padamu. Tapi ibuku masih di tangan mereka. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Huai Chuan, kamu pelankan. Remnya diutak-atik, tidak bisa diperlambat. Itu trik Feng Qiu, dibuat seperti kecelakaan. Membunuh target, tapi mereka selalu memberi tanda di mobil. Atau memberitahu sebelumnya agar anggotanya tidak naik. Mereka sudah mulai mencurigaimu, mau membunuhmu juga. Maafkan aku. Aku yang mencelakanmu. Lin Wan, dengarkan baik-baik. Tekuk lututmu. Tangan peluk kepala, bersiap untuk terjun. Aku akan menabrak ke kiri. Akan meminimalisir luka-lukamu. Tidak bisa, kamu bisa tewas. Siapa yang menyuruh aku juga menyukaimu? Nona Lin, akhirnya kau sadar. Di mana Huai Chuan? Tuan Pei terluka parah, bersiaplah secara mental. Nona Lin, meskipun lukamu tidak fatal. Tapi kau bilang bolturun dari tempat tidur. Bawa aku menemuinya. Posisi tabrakan ada di sisi Tuan Pei. Saat tim medis tiba, mobil sudah rusak parah. Dia bertahan sampai sekarang sudah sangat luar biasa. Ini semua salahku.
Aku yang mencelakakannya. Nona Lin. Kau mau apa? Tentu saja untuk memberi selamat padamu. Begitu Pei Huaichuan mati, kau akan jadi penerima manfaat terbesar. Awalnya kau ingin membunuhku juga. Hanya dengan keberadaanmu di mobil itu, tak ada yang akan curiga. Jangan lupakan kecelakaan ini. Ibumu masih di tanganku. Tenang saja, begitu dia mati, kau bisa sepenuhnya mewarisi grup Pei dan menjadi perusahaan boneka untuk pencucian uang Feng Qiuhui. Nanti, kau bisa pergi bersama ibumu. Dokter. Hasil ruang ICU 05, detak jantungnya berhenti. Cepat siapkan defibrilator. Baik. Waktu kematian pukul 8.54. Minggir. Lin Wan, kau sudah membunuh Huaichuan. Apa lagi yang kau mau? Aku istri Huaichuan. Biarkan aku melihatnya. Minggir. Ya, kau istrinya, jadi kau bisa mewarisi. Semua hartanya, bukankah itu yang kau inginkan? Ini wasiat yang sudah dia tulis sebelum meninggal. Huaichuan memberikan grup A atas syarat, Kepadamu, hanya dengan satu permintaan. yaitu jangan sampai kau melihat wajahnya saat meninggal. Mungkin dia takut kau akan tertawa melihatnya. Aku kadang tidak mengerti, kau sudah tahu. Wanita ini ingin mencelakaimu, mengapa masih baik padanya? Tuan Fang. Bawa pergi. Segera kremasikan. Huaichuan. Sudah cukup. Huaichuan. Maaf. Dengan dokumen ini, kamu bisa memanfaatkan grup Pei untuk mencuci uang. Lumayan juga. Memang orang yang kupilih. Wah, kenapa hari ini pakai kacamata hitam? Jangan-jangan, matamu bengkak karena menangisi kematian pria itu? Di mana ibuku? Ibumu sudah menunggumu lama. Pergilah. Ibu. Ibu, ayo pulang. Baik. Linwan, kau pikir seperti ini benar-benar bisa bebas? Kenapa mobil mogok di saat seperti ini? Ibu, turunlah. Ibu, sini. Dia sama sekali tidak berniat melepaskanku, kan? Kau tahu terlalu banyak rahasia, mana mungkin aku melepaskanmu. Ibu. Lepaskan anakku.
Ibu, Ternyata, saat kau ingin kabur dulu, kau sudah normal. Nak, cepat pergi. Cepat pergi. ibu. Jangan sakiti dia. Nak, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Ibu. Dulu maupun sekarang, aku tak bisa melindungi ibu. Lin Wan, tunggu aku memuaskan dirimu. Sebelum mengantarmu pergi. Sudah tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Saya Pa? Brothers, serang. Tenang, hanya luka ringan, ibumu juga baik-baik saja. Sudah kuatur semuanya. Apa aku bermimpi? Lin Wan. Ini aku. Maaf. Aku terpaksa membohongimu. Katakan padaku. Kenapa pura-pura mati? Huai Chuan, kau sudah sadar, aku akan panggil dokter. Jan Lin Wan. Tunggu sebentar. Hati-hati. Jangan biarkan orang lain tahu aku masih hidup. Apa maksudmu? Youking memantau semuanya di sini. Begitu aku mati, dia bisa menggunakan tangan Lin Wan untuk memanipulasi grup PI dan melakukan pencucian uang. Aku akan membalas tipuannya. Besok, saatnya menjaring. Jadi, kamu membiarkan Youking memanfaatkan Kei untuk membersihkan rantai dana Feng Qiuhui demi mengungkap seluruh rantai dana di balik sindikat kriminal ini. Ya, dengan begitu, markas Feng Qiuhui di berbagai daerah akan terungkap dan dihancurkan. Setelah besok, Youking akan diadili secara terbuka dan tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti kamu dan ibumu. Tapi Huai Chuan, meski rantai dana terungkap, sulit menemukan bukti nyata untuk menuduh kejahatan Feng Qiuhui. Youking masih bisa lolos dari hukuman. Untuk menjatuhkannya sepenuhnya, hanya ada satu cara. Diketahui bahwa Youking, direktur panti jompo kebahagiaan, adalah otak di balik organisasi kriminal Feng Qiuhui. Selama bertahun-tahun, dia menyuruh anggota untuk menipu pernikahan, merugikan korban secara materi dan nyawa, mendapatkan dana ilegal besar. Saat menggunakan grup PI untuk pencucian uang, dia dilaporkan. Lin Wan, Apakah Anda suami dari Nona Lin? apa yang terjadi dengan istriku? Nona Lin menyerahkan diri. Klien kami memang memiliki banyak transaksi dana yang tidak jelas. Tapi tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa klien kami, Youking, terlibat dalam kasus penipuan pernikahan ini. Apalagi,
Menyuruh orang untuk membunuh. Kami meminta pembebasan. Panggil saksi kunci. Yang Mulia, saya bisa membuktikan bahwa dia, Yoking, adalah otak di balik Feng Qiuhui, menyuruh anggota membuat kecelakaan untuk mencoba membunuh korban. Bagaimana kamu membuktikannya? Karena di bawah perintahnya, saya mencoba membunuh suami saya, Pei Huaichuan. Nona Lin, pikirkan baik-baik. Jika tuduhanmu terbukti, kamu akan dihukum atas percobaan pembunuhan. Saya sudah memikirkannya matang-matang. Saya suami dari Lin Wan. Istri saya tidak berniat membunuh saya. Harap tenang. Yang terkait dengan kasus ini, silakan duduk. Nona Lin, apa buktimu bahwa kamu sebenarnya ingin membunuh Tuan Pei? Pagi ini, aku menaruh racun di makanan yang kubuat untuknya. Yang Mulia, ini adalah barang bukti yang baru saja ditemukan di rumah Tuan Pei. Setelah diperiksa, Ternyata memang mengandung racun. Dia tidak pernah meracuniku. Botol itu sama sekali tidak pernah digunakan. Dia sengaja melakukannya pagi ini. Di botol itu ada sidik jari aku dan Yoking. Lin Wan, kamu gila ya? Tenang, Nona Lin. Lanjutkan. 4 bulan lalu, aku dan suamiku berbulan madu di Hotel Mawar. Aku mencoba membuat kecelakaan dengan menggunakan pengering rambut untuk membunuhnya di bak mandi. Cara ini sama dengan kematian suami pertamaku, Jiang Kai, yang tewas karena kesetrum listrik. Saat itu, Yoking sendiri yang mempraktikkannya. Aku masih menyimpan rekaman CCTV yang menunjukkan kehadirannya di rumahku saat itu. Lin Wan, jangan lanjutkan. Selain itu, kecelakaan seminggu lalu adalah ulah Yoking. Aku membujuk suamiku untuk naik mobil demi bekerja sama dengannya, lalu merebut kemudi agar mobil menabrak ke arahnya untuk membunuhnya. Yang Mulia, semua bukti yang kusampaikan ini membuktikan bahwa aku, di bawah perintah Yoking, mencoba membunuh suamiku, Pei Huaichuan. Maafkan aku. Semua berdiri. terdakwa Yoking terbukti bersalah membentuk organisasi Phoenix Prison, penipuan pernikahan, merencanakan pembunuhan untuk harta, kejahatan berat, dihukum gabungan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dicabut hak politiknya selamanya, disita seluruh harta pribadi. Anggota Phoenix Prison lainnya akan ditangkap sesuai hukum, tanpa toleransi. Saksi kotor Lin Wan, diperintahkan Yoking, percobaan pembunuhan. Tapi mengingat kamu hanya sebagai kaki tangan, mengaku bersalah setelah ditangkap, Menyesal di pengadilan, dan tidak menyebabkan kerusakan nyata pada korban, hukumannya bisa dikurangi. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun sesuai hukum. Persidangan ditutup. Ibu, maafkan aku. Anakku sayang, kamu tidak salah. Kali ini, giliran ibu yang menunggumu. Kenapa kamu menyerahkan diri? Hanya dengan kesaksianku, Yoking bisa dihukum. Kamu bisa berdiskusi dulu denganku. Mungkin masih ada cara lain. Waktu itu kamu juga tidak berdiskusi denganku, kan? Bagaimana kondisi ibuku? Tenang saja. Dia sudah pulih sepenuhnya. Dirawat dengan baik. Terima kasih, Huaichuan. Kamu yang menyelamatkanku. Kamu sendiri yang menyelamatkan dirimu. Waktu kunjungan sudah habis.
Lin Wan. Aku akan menunggumu. Aku tidak butuh kamu menunggu. Tapi mungkin kita akan bertemu lagi. Pak, aku belum tahu mau kemana. Bagaimana kalau pulang? Pulang ke rumah kita. Baik. Pulang.